Ya, Presiden Joko Widodo menggencarkan belusukannya ke Jawa Tengah di saat Pilpres semakin dekat. Pada bulan Januari ini, Jokowi telah melakukan 3 kali kunjungan. Kemarin, Jokowi mendatangi ke Magelang. Lalu sepekan sebelumnya meresmikan sejumlah infrastruktur dan memberikan bantuan ke petani di Semarang, Grobogan, dan juga Blora. Ya, adapun pemirsa, di awal Januari ini Jokowi menelusuri wilayah pantai utara yakni Cilacap, Purworejo, Banyumas, dan Purwokerto. Akankah belusukan Presiden Joko Widodo ke Jawa Tengah ini mengancam elektabilitas dari Ganjar Pranowo? Atau Jawa Tengah akan menjadi pembuktian bagi Jokowi dan Megawati selaku penguasa politik suara di wilayah itu? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan, Arya Bima, Mas Arya Bima, dan juga masih kita tunggu pemirsa untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga ada pakar politik yaitu ada Mas Hanta Yuda dan juga ada tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Pak Yohanes Joko. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mas Alfa, Mbak Tisa, Mas Hanta. Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, dalam bulan Januari ini Pak Jokowi sudah beberapa kali melakukan kunjungan. Nah, apakah kunjungan Pak Jokowi ini akan mampu untuk meningkatkan tingkat keterpilihan dari Prabowo dan juga Gibran dalam Pilpres ini? Bisa, Jateng ini memang selalu strategis dan menarik ya dibahas dalam setiap kontestasi elektoral karena 2 hal. Satu, karena Jateng adalah lumbung politik elektoral. Dia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu tertinggi pemilihnya, sekitar 14-15%. Yang kedua, ini yang menarik, saya ingin jawab pertanyaan. Di Jawa Tengah itu ada 2 kekuatan raksasa politik yang memiliki kekuatan relatif imbang. Yang kita tahu 2 hal itu, satu, mesin PD Perjuangan yang sangat kokoh, yang sangat solid, di sana terbukti selalu memenangkan kompetisi, dan di sana ada pengaruh Ibu Megawati yang sangat kuat. Ada pemilih-pemilih militan fanatik PD Perjuangan. Yang kedua, belakangan 10 tahun terakhir ada kekuatan figur namanya Pak Joko Widodo. Jokowi adalah salah satu entitas politik sangat kuat di Jawa Tengah yang memang berangkat dari sana. Beliau mantan wali kota Solo. Jadi 2 kekuatan ini di 2019 yang lalu berduet menjadi duet maut. Terbukti pada hasil Pilpres 2019 yang lalu itu kenaikan Pilpres Pak Jokowi angkanya hampir 77%, tertinggi dari seluruh provinsi perolehan Jokowi Maruf Amin pada saat itu karena 2 kekuatan ini bersatu. Nah, hari ini 2 kekuatan ini tercerai-berai, artinya berpisah, boleh dikatakan tanda petik berhadap-hadapan, dari duet maut menjadi duel maut karena keduanya memiliki kekuatan yang relatif imbang. Nah, karena itu pertarungan di Jawa Tengah itu bukan sekedar pertarungan elektoral atau eleksi, tapi juga pertarungan gengsi. Nah, kalau dalam pertarungan gengsi biasanya semua kekuatan jaringan politik pasti dikerahkan untuk memenangkan soal pembuktian, kalau kata Tisa tadi, pembuktian politik siapa yang akan memenangkan Jawa Tengah. Jadi poin saya di Jawa Tengah ini adalah perebutan di kolam yang sama antara 2 kekuatan, terutama kalau kita bicara Pilpres adalah kekuatan 02 dan 03 menyasar hal yang sama dan mereka berebut pada basis wilayah yang bisa dikatakan di wilayah yang sama. Karena itu setiap pergerakan politik betul yang dilakukan oleh Pak Jokowi kalau kita lihat adalah kegiatan administrasi pemerintahan, tapi sulit untuk tidak mengatakan ini juga bermuatan politik elektoral dalam cara sedang melakukan kerja-kerja politik. Untuk dalam rangka tadi pertanyaan Tisa apakah memberi pengaruh elektoral, saya ingin mengatakan mungkin perlu diukur sedikit banyaknya. Saya ingin mengatakan pengaruhnya relatif besar karena di Jawa Tengah ini saya mengatakan 2 raksasa. Kalau ada 2 kekuatan turun maka ini kan memberikan dampak kerja politik Pak Jokowi itu juga berpengaruh pada kekuatan elektoral dari paslon nomor 2 terutama karena di sana sejak Pak Prabowo menjadikan Gibran Jokowi Junior sebagai cawapres, maka sejak itu pula pergeseran migrasi pemilih relatif kuat yang menjadi ancaman bagi Mas Ganjar dan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama di basis yang sama. Jadi PDI, Jokowi dan PDI ini basisnya sama. Kalau kita lihat sekarang seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara dan sebagainya, terutama Jawa Tengah itu akan menjadi pertarungan dan akan menjadi wilayah yang cukup keras, mungkin imbang. Sulit bagi salah satu 03 atau 02 akan mendapatkan kemenangan mutlak. Baik, saya ingin ke Mas Hanta. Mas Hanta, dengan pergerakan Pak Joko Widodo yang gencar sekarang sedang giat di Jawa Tengah, apakah kemudian efek politiknya langsung terasa, bisa terukur untuk salah satu pasangan calon atau bagaimana? Tentu itu akan ada dampak ya, tentu perlu diukur. Tapi kalau kita lihat dari Alphard, dari struktur
pemilih, suara pemilih kita dikontekskan dengan Pak Jokowi itu kan yang puas dan tidak puas. Katakanlah yang approval rating positif, puas seperti kinerja Jokowi, itu kan pendukung Pak Jokowi, tanda petik. Kemudian ada yang kontra Jokowi yang tidak puas. Yang tidak puas angkanya ke sekitar 20-25% itu dominan sudah ke Anies Baswedan, dan itu terlihat dari elektabilitas Mas Anies sekitar 25% begitu. Nah, sementara yang kolam besar sekitar 75-80% ini yang puas pada Jokowi itu beririsan memang paslon 2 dan 3 antara Mas Ganjar dan Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud. Nah, mereka bertarung di basis yang sama, di struktur pemilih yang semacam ini. Karena itu, kalau satu narasi perubahan punya Anies, di narasi keberlanjutan ini mereka bertarung di tempat yang sama, sudah di wilayah yang sama. Yang kedua, dari basis Jokowi 2019 juga kalau kita lihat, itu wilayah-wilayah yang tadi saya contohkan, ini pertarungan berebutnya yang saling tanda petik yang memangsa secara elektoral ada paslon 2 dan 3. Sementara basis Prabowo 2019 yang lalu itu 01 dan 02 yang bertarung. Nah, karena itu, tetapi di sisi yang lain, di Jawa Tengah ini kan istilahnya adalah istilah sebutannya kandang banteng. Sementara hari ini pengembala, tanda petik, pengembalanya itu kan sudah 2 sekarang, ada 2. Tinggal mana yang lebih kuat ini, pengaruhnya lebih kemana. Tadi Mas Aryo Bimo mengatakan, saya setuju, PD Perjuangan ini mesin politiknya sangat kuat. Ini tidak bisa diragukan. Partainya berkali-kali pemilu sulit dikalahkan. Yang kedua, memang betul ada kepala daerah. Jadi ada figur-figur pengaruh kepala daerah. Yang ketiga, faktor Mas Ganjar sendiri. Ini saya ingin menjawab pertanyaan Alfat, bagaimana dampaknya. Ini yang tantangannya. Di satu sisi ada kekuatan Pak Jokowi juga, seperti saya katakan tadi, dengan pengaruh politiknya, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi itu tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga ini tarung ini sama-sama relatif kuat. Karena itu untuk menggeser tadinya PD Perjuangan ke Mas Ganjar, kemudian digeser ke Prabowo Gibran, itu tidak lebih kuat di antara Pak Jokowi, Mas Gibran dan Prabowo urutannya. Pak Jokowi lah yang paling bisa menggeser itu, menggerakkan dan memindahkannya itu. Barulah Mas Gibran, apalagi Pak Prabowo sulit untuk masuk di wilayah Jawa Tengah seperti menjadi basis Pak Jokowi sejak 2014 kemudian 2019. Nah, terakhir saya kira strateginya tergantung ini Pak Ganjar itu ada 2 strategi ini di detik 22 minggu terakhir ini. Satu, memiliki strategi bagaimana positioning beliau, posisi Mas Ganjar di tengah-tengah persepsi pendukung Pak Jokowi. Nah, apakah harus kontra atau harus dalam persepsi bagian dari Mas Ganjar, lalu apa bagian dari Pak Jokowi, lalu apa bedanya dengan Gibran dan Prabowo, sehingga harus ada strategi itu. Yang kedua, Mas Ganjar tentu bertarung dengan Gibran, mana yang lebih didukung oleh pendukung Pak Jokowi, karena ini cukup berat. Kalau saya balik sama Prabowo Gibran, Mas Gibran bertarung dengan Mas Ganjar untuk mengambil basis pemilih ini, dan tentu kerja politik Pak Jokowi juga berpengaruh dalam konteks ini. Nah, itulah jawaban saya. Karena itu apakah ada dampak? Iya, prediksi saya di Jawa Tengah sulit di 2 kekuatan ini akan memenangkan pertarungan dengan jarak margin yang tebal, menang mutlak. Kemungkinan siapapun yang menang relatif agak tipis marginnya. Begitu, Alfat. Marginnya